Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kita kedatangan sebuah kipas merek Arashi ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat untuk mereknya. Oke, kita cek lagi. Nah tidak ada menunjukkan angka di sini, kebetulan knopnya tidak ada. Oke, masih tidak ada menunjukkan angka alias 0. Nah diputar pun tidak ada ya teman-teman. Nah kita akan langsung aja bongkar untuk dinamo kipasnya. Nah, di sini jika kita lihat untuk as rotornya ini sudah menghitam ya teman-teman. Sudah menghitam. Nah, as rotor ini harus kita gosok dulu dengan amplas yang halus. Ini juga agar permukaannya bersih. Dan untuk bosingnya lebih bagus ini diganti ya teman-teman. Nah, kebetulan ini punya orang, jadi supaya hasil kita bagus, bosing ini harus kita ganti supaya awet dipakai oleh yang punya. Oke teman-teman, nah di sini sudah kelihatan untuk penampakan dari dinamonya. Nah ini harus kita pisah-pisahkan ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan jejak pada saat pemotongannya. Silakan teman-teman tinggalkan sepotong aja ya teman-teman. Nah di sini saya sengaja potong dikarenakan ini sudah kering untuk kawatnya. Oke. Nah ini kita potong gini aja. Nah berarti ini ada kapasitor, arah ke kapasitor dan kawat ke kapasitor sama ke kabel warna hitam. Nah selanjutnya yang ini warna merah ini, hati-hati jangan sampai kepotong untuk kawatnya. Sebenarnya yang putus itu fuse ya teman-teman. Nanti kita akan cek ulang. Ini wajib juga disambung ulang dikarenakan takutnya 1 bulan pakai akan mati lagi dikarenakan kabelnya sudah mulai keras. Nah oke, tinggal yang di kapasitor. Nah hati-hati. Oke, potong aja. Nah kalau untuk pribadi ya nggak masalah ya teman-teman, cuma di jumper fuse aja. Ini kebetulan punya orang ya teman-teman. Kalau umpamanya balik lagi ke saya dalam waktu singkat merasa bersalah kalau yang pakai tidak puas. Oke. Seharusnya tuh nggak bunyi. Yang ada kapasitor. Nah ini ya teman-teman,
kita hubungkan 474 ada ya, 402 449. Oke, yang berarti yang putus itu hanya fuse-nya aja. Nah, di sini saya akan coba sambung ulang lagi ya teman-teman, biar awet nantinya. Karena kan kawatnya sudah keras. Jadi takut saya pas waktu yang punya make nggak sampai 1 bulan kembali lagi, kita segan. Nah, untuk kapasitor ini nilainya 1,8. Apakah masih ada atau tidak, kita akan coba cek lagi. Kalau dia layak diganti ya diganti aja dengan kapasitor baru. Oke, 1,8. Oke, 1810 nanofarad. Kita coba lagi 1811. Oke, ini nilainya pas ya teman-teman, 1,8 pas. Ini masih bisa dipakai. Oke teman-teman, nah di sini kita pasangkan ya teman-teman sesuai dengan warna kabelnya. Nah, beginilah teman-teman, kalau kita tidak bisa atau tidak tahu kawatnya arah mana ke mana, jadi kita sisakan sedikit ujung dari kawatnya biar kelihatan warna dari kawatnya, jadi agar mempermudah kita untuk menyambung kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk fuse-nya putus, jadi itu terkendala pada perputaran dari asrotor yang diakibatkan dari bosing yang sudah aus ya teman-teman. Jadi sehingga untuk asrotornya bergesekan dengan bosing yang mengakibatkan panas yang berlebih ya teman-teman. Makanya fuse-nya bisa putus. Oh ya, di sini saya memakai kawat halus dikarenakan bawaan dari kawat email ini berbahan aluminium, jadi supaya menempel dengan bagus, agar bisa menempel dengan baik, kita lilitkan dengan menggunakan serabut kawat. Nah, serabut kawat yang kecil ini ya teman-teman. Nah, ini kurang. Oke, selanjutnya warna putih. Warna putih. Warna putih kita hubungkan dengan kabel warna putih. Nah, kita lilitkan. Selanjutnya serabut kawat. Kita ambil satu helai. Nah, kabel warna apa ya? Warna biru. Oke, warna biru. Ini kita amankan dulu ya teman-teman. Kita taruh bagian bawah.
kabel biru, kita ambil warna biru. Nah, kan wajar kita sambung ulang ya teman-teman, karena kan ini tadi saya tarik sedikit aja, ini sudah putus, udah genting. Untung aja kita sambung, dikarenakan ya yang namanya kita tukang servis, otomatis kepuasan pelanggan yang lebih utama, yang harus kita utamakan. Kalau pelanggannya puas dengan hasil kerja kita, jadi untuk kerusakan selanjutnya pasti mereka akan percaya lagi kepada kita yang dicari ya teman-teman. Kalau mereka nggak puas dengan kerja kita, ya cuma satu kali aja, besoknya ya nggak lagi ya teman-teman. Oke, ini saya kerok sedikit aja, bantu kerok dikarenakan itu tadi di bagian ujung takut nggak kena timah soldernya. Oke, serabut kawat. Durasi video aman. Kirain tadi saya udah capek ngomong-ngomong, malah rekamannya nggak terekam. Maaf teman-teman kalau umpamanya bicara saya kurang sinkron, karena kan ini fokus ke penyambungan kawat. Harap dimaklumi. Nah, selanjutnya yang mana nih? Tunggu. Oke, ini yang kapasitor ya. Nah, saya akan sambung ya teman-teman untuk kawatnya. Ini kawat yang sama 0,18. Kalau yang bawaan di spool ini juga 0,18 sama ukurannya. Nah, dikerok ya teman-teman. Nah, setelah dikerok, ini saya sambung dikarenakan pendek. Jadi tadi sudah ke klem ini, nyatanya kurang panjang. Ini dipelintir aja. Nah, kita pakai serabut kawat lagi. Oke. Nah, jika takut ketebalan ini dipotong aja. Nah, selanjutnya kita akan solder.
Oke. Yang ini kabel merah tadi kita solder juga. Kabel putih kabel biru Nah, ini tadi ke kapasitor. Yang satunya 1 kawat. Ini ada saya tinggalkan untuk jejaknya. Ini arah ke fuse ya teman-teman. Ini kapasitor. Dulu saya korek dulu ya teman-teman. Korek dulu. Yang ujung ini aja. Oh, kadang-kadang blur. Nah, kita lilitkan lagi dengan serabut kawat. Nah, ini yang terakhir, yang di kabel hitam yang mengarah ke jalur listrik langsung. Nah, kita kerik. Di sini kita jumper aja langsung ya teman-teman. Oh, ini biar rapi, tunggu dulu.
Oke, kita perlu dililitkan biar pada saat kita nyolder biar dia rapat ya teman-teman, dan biar bisa menempel dengan bagus. Nah, ini kita solder. Oke, sebelum kita beri selongsong, ini wajib kita tes dulu ya teman-teman. Nah, arahkan ke buzzer. Oke, di sini ke yang ini ke arah listrik langsung. Kita pilih ke speed 1. Nah, itu kan tidak ada pergerakan. Itu ada nyambung. Seharusnya nyambung nih. Oke, berarti kurang timah atau kurang merekat. Nah, ini kita kerik aja yang di bagian sini. Nah, jadi kita kasih serabut kawat lagi yang sudah kita kerik tadi, kita lilitkan di bagian yang sudah kita kerik itu ya teman-teman. Nah, oke, kasih timah. Nah, kita akan coba cek lagi. Oke, kita taruh ke jalur kabel hitam atau jalur ke listrik langsung. Warna biru speed 1 476, warna putih speed 2 451, speed merah 404, dan ke kapasitor itu total keseluruhan 674. Oke, berhasil ya teman-teman, kita menyambung. Nah, biar aman, yang ini hasil sambungan tadi kita kasih selongsong. Nah, setelah itu kita coba bakar sedikit. Ini kita taruh di bawah aja ya teman-teman, bawah ini, jangan sampai dia ke jalur as rotor, itu bahaya. Oke, selanjutnya kita tutup dengan selongsong. Nah, seperti itu. Oke,
Mantap. Oke teman-teman, sudah berhasil. Ini kita rapikan ya teman-teman. Nah, ini kita kasih kabel tis biar rapi. Nah, oke, tinggal satu lagi teman-teman. Di sini kebetulan ada lubangnya, biar rapi aja. Nah, oke, mantap ya teman-teman. Ini tinggal pasang aja. Oh ya, kita akan ganti bosing dulu. Selanjutnya ini ada yang di bagian belakang dan depan untuk kopernya. Jadi di koper ini ada yang namanya bosing. Nah, kita membutuhkan obeng min. Di sini kita songket aja ini ya teman-teman. Nah, songket aja. Oke, dicongkel aja ya teman-teman. Nah, ini ada bosing yang lama, bisa teman-teman lihat. Bosing lamanya sudah menghitam seperti ini, jadi wajib ganti. Dan kebetulan ada kapas yang lama ya teman-teman. Kapas yang lama ini saya akan susun lagi di sini. Oke, kita kasih oli baru ya teman-teman, jangan oli bekas, dikarenakan kalau oli bekas di perputaran itu di perputaran asnya, karena oli kotor, jadi gesekan antara as rotor dengan bosing ini akan menyebabkan panas. Jangan minyak makan, karena minyak makan juga kalau dia kering dia lengket ya teman-teman. Nah, oke. Di sini ini kalau bisa kita bersihkan aja biar nilai A plusnya. Nah, dikuas-kuas aja seperti ini ya teman-teman. Walaupun nggak bersih-bersih kali. Oke, selanjutnya kita pasang. Nah, yang di bagian ini kita tekan aja, kita dorong aja seperti ini. Bagusnya pakai tang nih, berbesar. Nah, mudah sekali. Oke. Nah, ini bagian depan sudah beres. Tinggal yang di bagian belakang. Nah, untuk videonya saya akan percepat aja. Oke teman-teman, nah di sini kita rakit kembali. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita memerlukan gomok. Nah, ini kita beri di bagian ini.
untuk gomoknya. Oke, kita masukkan ke bagian tengah. Nah, untuk as rotornya pas ya teman-teman. Nah, di situ pas. Selanjutnya cover yang bagian depan kita kasih juga gomok. Nah, kita pasang, jangan sampai kebalik. Ini bagian bawah ya teman-teman, ada bautnya ke kedudukan untuk kipasnya. Nah, ini juga pastikan. Ini terlalu kalau kita pakai ring satu lagi, oke, ada space-nya. Nah, selanjutnya saya akan baut. Aduh, yang sisi sini ikut muter. Oke, ditahan. Nah, menghilang aja, dikarenakan kita akan mentes terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Nah, jika as rotornya nggak lancar, jika as rotornya susah, agak seret ya teman-teman untuk berputar, di sini teman-teman pukul aja seperti ini, agar si housing ini presisi dengan as rotornya. Nah, ini enteng ya teman-teman. Oke, ada. Nah, selanjutnya kita sambungkan kembali untuk kapasitor. Oke, selanjutnya saya akan colok. Untuk colokannya di sebelah sini. Pastikan untuk arah putarannya ke kanan, jangan sampai ke kiri. Kalau ke kiri, anginnya akan berhembus ke belakangnya teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, arah putarannya pas ya teman-teman. Oke, di sini untuk dinamonya berhasil kita perbaiki, dan ini kita akan rakit lagi, pasangkan baling-balingnya. Kebetulan ini cuma bagian kepalanya aja yang dibawa oleh yang punya, jadi tidak bisa kita tes dengan baling-baling. Dan jika kita sudah pasang dinamo ini dengan baling-balingnya, pastikan untuk kipasnya tidak goyang ya teman-teman, tidak goyang, tidak stabil. Kalau goyang itu jangan dipakai. Usahakan baling-balingnya di setel terlebih dahulu agar perputarannya stabil. Jika kita pakai kipas yang kepalanya goyang-goyang seperti ini, itu akan mengakibatkan panas di bagian dinamo, hingga bisa terjadi pada kawatnya bisa kebakar.
Dan untuk solusinya silakan teman-teman setel untuk baling-balingnya. Kebetulan untuk baling-baling ini terbuat dari besi, bisa di setel, bisa kita bengkokkan agar tiga daun kipasnya itu rata. Oke, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan di-share agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.